Halo para penggemar suyanto.id, ketemu lagi kita dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi yang masih ada di sekitar kita ini. Nah, kali ini saya dan Profesor Dr. Ali Saukhah akan ngobrol-ngobrol soal Hari Pendidikan Nasional yang jatuh 2 Mei yang akan diperingati oleh bangsa Indonesia. Nah, tetap bersama kami channel pendidikan suyanto.id. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Ali. Pak Ali, kita akan memperingati Hardiknas, Hari Pendidikan Nasional. Menurut Pak Ali, apa yang perlu jadikan highlight dalam memperingati itu Pak Ali? Gimana Pak Ali? Ya, ini memang momentum yang mungkin langka ya. Ya, langka dalam artian kita juga tidak ingin terulang-ulang lagi ya. Iya. Tahun kedua saat kita memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam kondisi prihatin ya. Prihatin ada pandemi dan itu efeknya luar biasa terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Jadi ya, tapi sebetulnya ya tentu kita tidak bisa apa-apa kalau sudah terjadi seperti ini. Yang penting kita harus cari hikmahnya lah Pak Yanto. Tapi ya banyak hikmahnya. Ya. Tentu saja kalau musibah seperti ini ya kita tidak ingin terjadi lagi. Ya, ya betul. Dan saya kira pendidikan kita itu penghela penting, gerbong penghela pendidikan kita itu adalah guru saya kira Pak Ali. Ini dalam konteks ini saya yakin message ini kita sampaikan untuk para guru supaya bisa melakukan refleksi kritis terhadap perannya di masa sulit sehingga pendidikan kita tetap terjaga. Memang guru luar biasa. Saya baca bukunya John Gottlieb, Pak Ali, yang itu judulnya itu sangat thought provoking. Gitu. Judulnya kalau nggak keliru adalah Looking Behind the Classroom Door, gitu. Jadi, katakan dalam buku itu, ketika guru masuk kelas, pintu-pintu ditutup, itu, maka nasib anak di kelas itu, ya guru itu yang menentukan. Nasib dalam arti bagaimana capaian belajar itu. Nah, ini gimana Pak Ali? Menurut Pak Ali? Ya, saya ingin mengkaitkan pada kebijakan Mas Menteri ya, dalam paparannya pada saat-saat kita sebagai anggota BSMP atau masyarakat komunitas pendidik di Indonesia, pendidikan di Indonesia juga saya kira itu masih ingat bahwa pada dasarnya itu guru juga harus dimerdekakan ya. Ya, betul. Guru harus diberdayakan. Pada dasarnya misalnya yang saya masih ingat dan mudah-mudahan ini juga diingat, tapi juga ingin kita ingatkan bahwa itu implikasinya luar biasa ya, bahwa pada dasarnya bebaskanlah guru dari beban-beban administratif yang tidak tidak ada gunanya, dalam artian mungkin kalau tidak ada gunanya ya. Jadi mungkin memang temanya itu pemberdayaan guru karena itu tadi itu guru ada di kelas, pintunya ditutup, itu guru sudah sendirian dia itu mengambil keputusan itu. Apapun yang dilakukan itu ya, itu guru harus merdeka, guru harus berdaya. Tentu kemerdekaan dalam artian tidak dibebani ya, kemerdekaan dalam artian tidak dibebani hal-hal yang kemudian malah justru mengalihkan perhatian terhadap pekerjaan guru untuk mendidik peserta didik, itu harus betul-betul ya. Saya merasa ini kebijakan menteri ini harus diterjemahkan yang baik. Jangan kemudian ada satu istilah yang ingin mumpung ini ketemu dengan Hardiknas nih. Ya. RPP 1 lembar. Wah, ini sebetulnya maknanya macam-macam. Maknanya memerdekakan guru
dari beban administratif yang tidak diperlukan. Tapi kemudian Pak Yanto, Ya. ini tafsirannya itu apa RPP yang 10 halaman dijadikan 1 halaman. Hanya kecil-kecil. Fontnya dikecilkan Pak Ali. Ini Masya Allah, saya melihat gitu tuh ketawa saya ini. Ya, itu Pak Ali. Kita di Indonesia ini memang ketika melakukan pembaruan itu disertai oleh suasana kebatinan yang jengkel, marah gitu loh. Sehingga pendulumnya itu terlalu ekstrim. Dari tinggal 1 lembar misalnya. Begitu juga ketika kita buat undang-undang, itu juga dalam keadaan marah-marah dan suasana kebatinannya itu jengkel. Jadi pasal-pasalnya itu juga kadang-kadang nggak bisa diimplementasikan. Nah, saya kira itu maksudnya baik dari guru yang harus mengerjakan pekerjaan administratif. Konon kabarnya 23 hal pekerjaan guru yang melakukan tugas administratif. Nah, menyiasatinya gimana itu Pak Ali? Kan sebenarnya rambu-rambunya sudah ada. 1 halaman itu terdiri dari kalau nggak keliru tujuan, assessment dan reflektif kan gitu. Gimana? Ya, jadi sebetulnya kan kita akan bisa melihat yang namanya guru itu kan sangat heterogen. Ya. Guru yang baru saja hari pertama mengajar sampai hari ke-100 ya mungkin. Beda dengan yang sudah hari ke-40 tahun. Beda dengan yang sudah hari ke-20 tahun. Itu harus dibedakan. Pak pasti ingat pertama kali mengajar di kelas sebagai guru itu seperti apa. Saya masih ingat persis itu. Ya, betul. Persiapannya itu harus lengkap. Saya buka satu persatu. 5 menit pertama itu yang mau saya lakukan apa, yang mau saya katakan apa, itu saya memang sangat memerlukan itu. Ya, betul. Tapi kalau kemudian katakanlah saya sebagai guru di perguruan tinggi, itu sebelum saya pensiun itu, saya tidak pernah melihat lagi persiapan itu. Ya. Ya, jadi semuanya ya persiapan itu. Ya, jadi kalau saya mendefinisikan persiapan itu, apapun yang memang dibutuhkan oleh guru untuk tampil di muka kelas. Ya. Jadi itu tadi guru pemula yang sangat dibutuhkan menit per menit apa yang mau dilakukan. Ya. Nah, tapi kalau kemudian guru yang sudah sekian tahun mengajar, dia itu perlunya cuma malam hari buka internet, kira-kira apa yang mau disampaikan, PowerPoint, menyiapkan bahan-bahan. Ya. Dan di kelas itu ya udah mengalir. Ya, tinggal ya. Bahkan tidak lagi perlu RPP loh Pak Yanto. Iya, betul. Saya sepakat itu. Saya membuat RPP tidak pernah saya baca lagi loh. Kalau saya beri istilah RPP itu kadang-kadang saya katakan saya juga nggak bikin karena RPP itu kadang-kadang menjadi apa yang disebut dengan dokumen munafik. hanya dibuat nggak dilakukan, disetor itu nggak dilakukan dan bahkan proses jalannya perkuliahan, pembelajaran itu nggak pakai RPP. Ya saya memahami karena proses pembelajaran itu dinamik. Isu-isu yang aktual muncul kadang-kadang ketika RPP sudah dibuat. Nah ini kan masalah juga Pak Ali ya. Jadi jangan terlalu ekstrim kita Ya betul. Jadi tema memerdekakan guru, tema memberdayakan guru, itu biarlah guru yang ambil keputusan apa yang diperlukan. Ya. Yang real diperlukan dalam kaitannya mendidik anak di kelas. Dan di kelas itu kan tiba-tiba ada fenomena yang tidak bisa diduga sebelumnya kan. Ya. Nah, setiap saat dia di kelas itu bisa kejutan-kejutan Pak Yanto. Ya betul. Dan kadang-kadang kebijakan itu yang tidak memandang case per case sehingga seperti kebijakan kaos kaki Pak Ali. Jadi kaos kaki itu satu ukuran bisa dipakai oleh semua orang. Iya. Kenyataannya bisa begitu. Tapi itu saya ingin menggarisbawahi poin Pak Mas Menteri yang memang itu sebetulnya bebas diterjemahkan dalam arti tadi memerdekakan, memberdayakan, kemudian sekarang gurulah yang kemudian kita harus berdayakan. Nah, bagaimana memberdayakan guru? Itu kaitannya dengan bagaimana merekrut para calon guru yang kemudian mereka
diberdayakan, baru kemudian setelah itu dimerdekakan. Ya. Merdeka dulu, tapi diberdayakan dulu. Ya, saya kira betul kata Pak Ali. Jadi memberdayakan guru itu tidak bisa pada titik tertentu. Jadi harus sequential dari rangkaian professional development mereka. Sehingga di kuliah-kuliah di Amerika dulu kan kita kenal dengan mata kuliah ataupun substansi yang namanya continuing professional development. Itu Ya, betul. sangat Betul. penting. Jadi tidak tiba-tiba diobati sakitnya, tapi nggak tahu apa sebabnya penyakit itu muncul kan gitu. Ya, apalagi Dari hulu ke hilir ya. hulu hilir. Ya, itu saya kira sangat penting. Dan itu tidak gampang, termasuk termasuk penyebaran guru itu salah satu juga untuk memberdayakan guru. Guru itu berkonsentrasi di daerah tertentu, Pak Ali. Kalau mau dibereskan itu nggak gampang. Dulu waktu saya masih di kantor itu bikin draft untuk kerja 5 menteri, kesepakatan keputusan bersama 5 menteri, itu juga nggak bisa jalan. Katanya keputusan 5 bersama itu nggak ada dasar hukumnya katanya daerah itu. Iya. Angin angin. Iya. Jadi kalau saya pernah mendengar Mas Menteri nih ya, ini bahwa pada dasarnya yang paling penting dalam kaitannya dengan ekosistem pendidikan adalah guru, pendidik. Kalau saya sebut mungkin pendidik ya karena kita menyebut ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, juga ada pendidikan informal yang ada di keluarga-keluarga. Ini pendidik ini memang yang paling menentukan. Iya. Jadi semua kebijakan Pak Yanto yang tadi disebut itu mestinya juga untuk kepentingan bagaimana agar sekali lagi 2 kata kunci tadi, bagaimana guru kemudian berdaya itu artinya punya pengetahuan yang cukup, punya keterampilan yang cukup, punya sikap yang memang seperti yang dikehendaki, baru kemudian dia diberi kebebasan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pendidik. Ya. Kalau saya kira guru sudah tahu itu mengenai bagaimana tugas-tugasnya. Kalau saya memaknai guru dan dosen itu diberdayakan itu dalam arti mereka harus memiliki kemandirian, otonomi, self motivated, kemudian bisa self decide apa yang harus dilakukan, saya kira Pak Ali. Ya, betul. Dengan cara begitu tidak terjerat pada persoalan-persoalan yang akhirnya menjadi belenggu atau akhirnya yang tidak belenggu terus disuruh merdeka malah merdeka sama sekali. Ya, kalau mereka dimerdekakan tetapi tidak berdaya, bingung Pak Yanto. Ya. Selama ini misalnya tidak merdeka dalam tanda petik itu selalu diperintah oleh kepala sekolah, selalu mengikuti perintah-perintah pengawas yang belum jelas arahnya kemana, kepala dinas, karena tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, dia bingung. Akhirnya kan serta didik, akhirnya itu tidak bisa menjamin mutu pendidikan sesuai dengan standar. Ya. Dan saya boleh Pak Yanto ini. Jadi tadi saya mengatakan pada awalnya itu ini dalam kaitannya dengan memperingati Hari Pendidikan Nasional besok ya tanggal 2 itu momentumnya luar biasa dalam artian mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya, artinya kemudian kan fenomenanya kemudian kapan harus tatap muka, tapi kemudian tatap muka itu juga ternyata harus hati-hati. Ini tahun kedua ya, sehingga kemudian kalau boleh saya kaitkan, ini hikmahnya apa sebetulnya? Ya. Nah, saya melihat hikmahnya itu kaitannya dengan pemberdayaan guru, dengan kemerdekaan guru, tapi juga mungkin saja dengan adanya, apalagi sebelum pandemi itu kan sering disebut-sebut mengenai pengaruh era 4.0 itu ya, disrupsi kemajuan IT ya.
ini tampaknya momentum yang kemudian kita lihat ada hikmahnya yang luar biasa. Ya, betul. Guru dan semua pihak itu sadar bahwa pada dasarnya ya sudah waktunya memanfaatkan kemajuan teknologi. Ya, betul. Ya. Tak bisa. Yang kedua, ternyata memang diingatkan juga bahwa yang menjadi guru itu semua pihak. Ya, sekarang ini kan orang tua jadi ikut mendidik ya. Siapapun orang tuanya itu dipaksa untuk menjadi pendidik. Ya. Dan perubahan yang mendadak ini tidak semuanya siap, Pak Ali. Guru juga tergopoh-gopoh, orang tua ya. Orang tua itu banyak yang stres karena tak siap menjadi shadow teacher di rumahnya masing-masing. Kan ada WA tuh Pak Ali yang dulu dengar ada orang mengajari suruh bilang ketuhanan yang Maha Esa pada anaknya. Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa. Suruh ngomong begitu selalu kehutanan yang Maha Esa. Kehutanan. Sampai teriak-teriak histeris ibunya. Ya ampun. Tapi saya kira ini kalau saya melihatnya tuh hikmah ya. Jadi apapun semua hal yang memang tampak betul bahwa kita sebetulnya belum siap, tetapi ini dipaksa untuk siap siapapun. Jadi misalnya katakanlah orang tua yang katakanlah tidak terdidik ya, dalam artian mungkin tidak mengikuti pendidikan formal, tapi yang namanya pendidikan informal apalagi non formal itu tersedia buat orang tua juga ya Pak. Jadi untuk mendidik anaknya yang kemudian juga harus berperanan di rumah, itu ya, setiap orang tua itu kemudian sadar bahwa saya belum siap untuk menjadi pendidik. Oleh karena itu kemudian ya dengan otomatis dia akan cari cara bagaimana agar kemudian akhirnya menjadi pendidik di rumah yang lebih bagus. Dan hikmah satu lagi Pak Ali, orang tua akhirnya menyadari betapa sulitnya pekerjaan guru. Ya. Menghargai guru di sekolah ya. Guru di sekolah, nah, orang tua itu kan hanya menghadapi anak-anaknya sendiri dan hanya 2 orang mungkin atau 1 orang. Wow, sudah sewot. Apalagi guru menghadapi 40 anak di kelas yang anaknya orang lain semua itu. Jadi itu hikmahnya, ini ingin saya hubungkan hikmahnya. Orang tua jangan cepat-cepat menyalahkan guru. Ya. Misalnya kebetulan emosi sebentar nempeleng, jangan kemudian dianggap itu bagian dari kriminal, dan dilaporkan ke polisi, berlebihan itu. Ya, sekarang dijewer atau dijuit pipinya saja dilaporkan polisi. Saya dulu digebukin pakai meteran yang panjang itu Pak Ali oleh guru kita. Beneran. Oh iya, saya masih ingat dipukul oleh penggaris sampai minggu-minggu nggak sembuh itu. Dasarnya ini sebetulnya kan tentu di pihak guru juga harus menahan diri ya, karena itu. Tetapi ini menyadarkan orang tua bahwa pada dasarnya mendidik anak titipan orang tua itu tidak mudah, sehingga kadang-kadang emosinya keluar. Ya, itu manusiawi walaupun memang salah ya, salah itu. Itu bagaimana posisi orang tua yang langsung kemudian mendidik anaknya di rumah. Ya. Dan ini pada 5-7 menit terakhir, ini kita perlu mendiskusi. Saya ingin memaparkan gini, mengatakan gini, posisi guru, posisi pendidik, guru di kelas, kemudian tergeser oleh peranan teknologi, itu tidak perlu khawatir. Saya merasa ini seyakin-yakinnya merasa bahwa peranan guru selama manusia masih ada itu tetap dibutuhkan. Ya, betul. Tanya seperti apa? Nah, ini saya ingin menayangkan semacam survei. Survei gitu ya, survei cepat saja. Saya ingin, bentar, share screen ya. Ya, oke. Bagus. Ya. Yang saya kira sepintas saja. Ya, supaya guru kita siap mental. Biar yakin. Ya, ini pertama itu can all the roles of a teacher in the class be replaced by IT? Apakah bisa di nggak bisa dianu ya ini.
Oh, sebentar. Di slideshow nggak bisa ya? Bentar. Kok nggak anu ya? Itu saya punya masalah. Nggak bisa dilihat ya? Bisa. Kita bisa. Ya sudah, nggak Oke, apa-apa. salah. Ya, jadi ini banyak guru yang bisa merasa khawatir dengan adanya teknologi tergeser. Ya, tapi ternyata enggak. Ya, tidak semua peranan guru bisa digantikan oleh Ya. IT, teknologi informasi dan komunikasi. Ini yakin ini 86% itu mengatakan tidak bisa. Kemudian ada lagi, do you agree with the statement that the presence of a teacher in the class can never be replaced by anything else? Peranan guru di kelas apakah pernah akan bisa digantikan oleh apapun? Ya, itu jawabannya kata yes, artinya yes, setuju statement ini bahwa pada dasarnya guru tidak akan pernah bisa digantikan peranannya di kelas. Tapi peranannya seperti apa? Peranannya akan banyak kemudian bergeser itu kalau kemudian guru harus siap karena tuntutannya adalah ini yang ketiga ini. Ya. Do you agree with the statement that teachers must be IT illiterate? Ini tuntutan yang Ya. Guru harus juga melek teknologi IT. Ya melek untuk kemudian tidak lagi mengajarkan, saya tak stop ya, ini 3 itu aja. Ya. Tidak mengajarkan materi, tapi memfasilitasi, ya, memberitahu peserta didiknya itu kira-kira materi pembelajaran apa yang dibutuhkan, bagaimana memperolehnya dan bagaimana memanfaatkannya. Ya, mengajar materi. Ya, itu yang sering dikatakan guru sekarang saatnya membelajarkan learning how to learn, kan begitu. Betul. Ya. Dan betul. Tapi kan memang tidak bisa tergantikan, tetapi substansinya yang mungkin akan bergeser, Pak Ali. Di zaman revolusi industri 4.0 ini, peran artificial intelligence itu sangat semakin dominan dan akan menguasai dunia. Sehingga peran guru dalam mengajarkan pengetahuan itu bisa saja digantikan oleh IT, oleh artificial intelligence, karena bisa belajar di mana-mana kapan saja. Sehingga peran guru yang tidak bisa tergantikan itu adalah mendidik dalam bidang karakter, dan itu sangat penting karakter itu. Betul. Orang pintar kalau nggak berkarakter kan nggak baik, Pak Ali ya. Betul. Nah, itu yang kemudian dipertanyakan apakah artificial intelligence itu bisa menggantikannya. Bisa menggantikan posisi guru untuk mendidik karakter. Ya, enggak bisa saya kira, belum. Tapi saya nggak tahu besok, Pak Ali. Karena pengalaman saya, Pak Ali, tahun 79 ketika saya sekolah master di Boston University, itu kan berdekatan dengan MIT. MIT itu ada proyek sejak tahun 79 itu artificial intelligence. Dalam dokumennya saya baca komputer itu adalah partner manusia untuk mengambil keputusan. Jadi tidak pernah bisa mengambil keputusan. Nyatanya sekarang komputer bisa diprogram, bisa mengambil keputusan dan bisa menganalisis data. Jadi lebih pintar dari manusia, ciptaan manusia itu. Iya. Tapi ada satu kata kunci yang kemudian menurut saya itu nggak tahu apakah kemudian itu bisa digantikan. Yang tinggi itu kan tidak kemudian bisa diaplikasikan di semua wilayah, Pak Yanto. Ya. Itu role model. Bagaimana peranan guru mendidik karakter itu sebagai role model, kehadiran di kelas itu role model itu yang kemudian mungkin tidak bisa digantikan. Bagaimana misalnya katakanlah janji ketemu mulai pukul 7, betul-betul guru ya pukul 7 itu sudah siap. Jangan sampai yang saya katakan karakter itu ya itu, Pak Ri. Tapi saya untuk lucu-lucuan. Besok siswa kita itu dinilai disiplin dan enggaknya itu oleh robot, Pak Ri. Aku kemarin belanjani janji, maka sekarang aku nggak mau. Nggak mau kasih informasi mungkin. Iya. Nah,
Ya Jadi, kita nggak tahu. jadi intinya kalau menurut saya Hardiknas ini kita mawas diri, kita cari hikmah dari apa yang terjadi, kemudian ya kalau ada kelemahan-kelemahan, ada kesulitan-kesulitan itu semua tercatat sebagai pelajaran lah gitu Pak Yanto. Jangan hanya Ya, sekedar menjadi keluhan terus gitu. iya, iya, betul, betul. Dan guru di pojok-pojokan itu juga nggak setuju saya. Termasuk Jangan. termasuk misalkan Bank Dunia, kalau penelitiannya itu kan sangat menyinggung juga ya, walaupun itu fakta. Dia bilang Indonesian government doubled the budget for the teacher but get nothing. Bahwa budgetnya tunjangan-tunjangan itu hampir double, tetapi kualitasnya belum meningkat. Jadi memang Ya, faktanya baru meningkatkan kesejahteraan. Tapi inilah ya, yang harus direfleksikan oleh guru di Hari Pendidikan Nasional. Mari ya, kita tingkatkan kualitas secara bersama-sama. Guru harus semakin profesional mendidik para putra-putri di kelas itu. Nah, sekarang putra-putrinya di daring. Nah, yang terakhir Pak Ali, apa pesan Pak Ali kepada guru untuk Hardiknas yang akan diperingati ini? ya. Kalau saya melihat itu mungkin perbaikilah niat ya, niat mendidik itu apa. Jadi bahwa banyak kekurangan termasuk misalnya yang saya lihat itu kan masih banyak guru yang HR mengajarnya sedikit sekali. Tapi itu sekarang itu niatkan saja bahwa pada dasarnya kepuasan untuk mengajar itu yang memperoleh masukan, memperoleh respons dari bahwa mereka bisa belajar dari kita. Iya, Niat betul-betul ya, untuk mendidik, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. ya, betul. Bahkan kesejahteraan mereka belum itu orang lain yang harus memperhatikan. Ya, 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 ya. Orang lain Pak wajib memperhatikan agar kemudian guru-guru sejahtera. Tapi Ya, jangan hanya berhenti pada begitu kemudian akhirnya mengorbankan peserta didik nanti. ya, betul, betul. Ya, karena semboyannya guru mulia karena karya. Jadi marilah kita berusaha berkarya untuk anak bangsa di Hari Pendidikan Nasional ini. Terima kasih Pak Ali, terima kasih saudara-saudara pecinta Suyanto.id bersama kita. Semoga pendidikan Indonesia semakin jaya dan bangsa Indonesia semakin bisa kuat di dunia setara dengan bangsa-bangsa yang maju. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto. Terima kasih.